Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, putra putri SMP Wahidin yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah bertemu kembali dalam layanan bimbingan konseling belajar dari rumah. Jangan lupa 3M. Pertama adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu kita senantiasa menjadi orang-orang yang sehat dan juga dijaga dari segala macam bahaya dan juga virus corona yang sudah melanda dunia ini. Dan Bapak doakan juga buat kalian semuanya yang berada di rumah, mudah-mudahan kalian tetap bahagia, karena bahagia itu juga akan menguatkan imunitas tubuh kita sehingga kita menjadi orang yang sehat. Adik-adik atau anak-anakku, siswa-siswi dan juga para pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi dalam layanan bimbingan konseling. Dalam hal ini adalah bimbingan belajar, temanya adalah belajar efektif di rumah. Namun sebelum itu kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pembelajaran ini atau bimbingan belajar ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat buat kalian semua, terutama anak-anakku, dan juga buat Bapak secara pribadi dan pada umumnya buat semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, putra putri yang Bapak cintai, Bapak banggakan, belajar efektif di rumah. Temanya kali ini adalah belajar efektif di rumah. Tujuan layanannya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19 atau Corona ini. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah mengklasifikasi berbagai macam model belajar dalam situasi pandemi. Yang keempat adalah menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. School atau school from home, sekolah dari rumah, dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing atau jaga jarak karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa bulan tidak bertemu teman, belajar tanpa bertatap muka dengan guru kadang membuat kita bosan, yang anak-anak. Tapi bagaimana lagi, demi kebaikan kita bersama, kita harus sabar melaksanakannya supaya saya sehat, kalian sehat, kemudian kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya Busway ya, untuk mendukung SFH atau School from Home kamu supaya berjalan lancar, kali ini Bapak selaku guru bimbingan konseling mau berbagi-bagi tips nih ya, mengenai cara belajar yang efektif di rumah. Karena biasanya kalau enggak konsultasi full, belajar di rumah bikin ngantuk, ya enggak? Oleh karena itu, yuk ikutin tips-tips berikut ini. Yang pertama adalah belajar dari waktu yang tepat. Waktu belajar itu juga harus mengambil waktu-waktu yang tepat supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan efek yang baik juga buat kalian semua. Materinya cepat terserap dan juga kalian menjadi siswa-siswi yang pintar, sukses. Waktunya harus tepat nih belajar nih. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun yang perlu diperhatikan adalah pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, ya kan? Jadi kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar dan berapa lama durasinya. Ya, time to learn.
Menurut Bapak Kepala Sekolah begitu ya. Membacanya time to learn. Waktu yang tepat untuk belajar. Yang kedua adalah atur area belajar yang nyaman. Mungkin barangkali kalau sesuai dengan ada mejanya, ada kursinya, ada meja belajarnya, ada lampu belajarnya, kemudian ada lemari belajarnya, dan luar biasa pokoknya. Itu barangkali di antara kalian ada sebagian yang tidak punya, bahkan mungkin barangkali kebanyakan tidak punya. Akan tetapi waktu dan tempat yang nyaman itu akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik. Oleh karena itu setting tempatnya, atur waktunya dengan baik, ya, sehingga pembelajaran kalian akan lebih efektif. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan sambil tiduran, ya kan? Barangkali sebagian bisa seperti itu, tapi tidak semuanya. Terlalu banyak rebahan juga tidak baik juga buat kesehatan kalian. Duduklah yang santai, yang kira-kira akan menjadikan kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Sebaiknya kalian mengatur ruang atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Kemudian yang ketiga, siapkan koneksi internet. Punya uang, punya jajan itu jangan digunakan untuk semua yang beli kuota untuk main game atau lain sebagainya. Tapi siapkan juga kuota untuk belajar. Artinya adil. Ya. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksinya tidak baik, pulsanya nggak ada, kuotanya nggak ada, alasannya banyak. Tapi kalau buat yang lain ada, buat jajan ada, ya kan? Buat fashion ada. Tapi begitu buat internet yang penting itu tidak ada. Padahal kalau itu hitungannya nih, kalau kalian belajar dari rumah datang ke sekolah, itu paling tidak kalian membawa ongkos 5.000 satu hari. Satu hari 5.000. Kalau setiap hari 5.000 dikumpulkan dikali 30, udah banyak itu. Udah 150.000 satu bulan. Kalau satu bulan, oke lah 100.000. Masa tidak bisa menyisihkan sebagian dari uang jajan kalian untuk membeli kuota? Dan khusus itu untuk belajar. Jangan digunakan yang lain. Atau kalian harus pandai-pandai mengatur kapan uang itu digunakan untuk kuota atau kapan kuota itu digunakan untuk belajar dan seberapa banyak untuk bermain. Kemudian pilih portal belajar yang efisien. Kalau di Wahidin sudah ada e-learning, maka kalian cukup mengikuti e-learning, kemudian menonton RCTP, barangkali sorenya ada tugas ya. Nah, itu saja anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses di dalam belajar, di dalam berkarir, dan mudah-mudahan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak-anak yang sukses sesuai dengan cita-cita kalian. Nah, ini evaluasi diri ya. Kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Kalian harus tulis, kalian harus pahami. Dan yang kedua adalah di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Di kamar, ruang TV, di luar, di genteng, di musola, di WC. Nah, tentunya tidak ya. Cari tempat yang nyaman dan tentunya bersih juga dong. Bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa di teras rumah depan, bisa di kamar belakang, kamar depan. Pokoknya kalian yang lebih tahu mana yang tepat buat kalian. Dulu teman Pak Awal ada yang suka belajarnya di kuburan, ada juga seperti itu, santri pada waktu di pondok pesantren, karena katanya kalau di kuburan itu tenang, nyaman, senyap, bisa konsentrasi. Yang penting jangan malam-malam ya. Kemudian yang ketiga, apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar dan apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Itu perlu kalian evaluasi supaya pembelajaran kalian bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang pintar, yang sukses juga. Itu aja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tetap jaga kesehatan kalian, laksanakan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan layanan bimbingan konseling yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.